Hai, dengan Grandma Uti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini Grandma Uti akan mengunjungi satu tempat di puncak teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video saya, sudah menemukan channel saya yang berisikan jalan-jalan dan makan-makan sesuka hati. Teman-teman, saya akan mengupas sedikit mengenai Taman Safari di Cisarua Puncak tentunya teman-teman. Saat ini memang sedang gonjang-ganjing mengenai Taman Safari ini yang dihubung-hubungkan dengan Oriental Circus. Konon katanya banyak sekali pegawainya sekarang yang sedang komplain ke kanan ke kiri mengenai apa yang dilakukan oleh para pengurus daripada Oriental Circus. Diduga bahwasanya Taman Safari ini dimiliki kepemilikannya teman-teman sama dengan Oriental Circus di zaman dahulunya. Sayang sekali Oriental Circus sekarang sudah tutup, tetapi pemiliknya masih memiliki Taman Safari. Ada beberapa pendapat yang mengatakan para pegawai ini adalah benar karena mereka disia-siakan dan lain sebagainya. Tapi sebentar teman-teman, ini ada juga namanya Hotel Safari di Cisarua ini. Saya sendiri tidak tahu apakah hotel ini ada sama dengan manajemennya sama atau pemiliknya sama dengan Taman Safari. Walahu alam bisawab, saya tidak tahu, hanya kebetulan saja namanya sama. Kalaupun memang bukan yang sama pemiliknya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan para pegawai dahulu yang memang mereka menuntut banyak hal yang ketika ditanyakan di DPR juga mereka tidak bisa menjawab apa sesungguhnya yang mereka tuntut. Mereka hanya bilang itu keadilan saja. Tetapi dari Komisi 3 pindah ke Komisi 13 dan sudah masuk di dalam semua podcast besar para pegawai ini, tetapi juga diimbangi oleh pemilik daripada Oriental Circus dahulunya yang mereka juga memasuki beberapa podcast untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan mereka semuanya. Di sini saya tidak akan membenarkan siapa yang salah maupun siapa yang benar, tetapi saya sendiri memang ingin duduk secara netral saja. Kedua-duanya sama benarnya. Kalau mereka dahulu itu diperlakukan demikian karena memang demikian adanya peraturan daripada Oriental Circus itu, tetapi yang dituntut apa pun saya juga tidak tahu karena mereka menuntut mengapa identitas mereka sejak kecil dihilangkan, tetapi ternyata dibuktikan beberapa dari mereka itu masih tahu orang tuanya dan sudah bisa kembali ke orang tuanya. Bahkan mereka tentu saja sudah sepuh semuanya dan sudah mempunyai kehidupan yang baru. Sementara pemilik daripada Oriental Circusnya sendiri merasa bahwasannya mereka sudah melakukan itu semuanya dengan baik dan benar karena mereka menganggap mereka itu para pegawai itu diambil dari satu panti asuhan untuk dididik, diasuh dan diperlakukan seperti anak sendiri. Anak kandungnya sendiri pun juga bekerja di Oriental Circus itu. Artinya mereka juga turut sebagai pemain di sirkus itu. Walahu alam wisawab teman-teman, saya tidak mau menghakimi, tetapi saya ingin melihat Taman Safari sekarang seperti apa. Let's go teman-teman. Kita sudah mendaki, kita masuk ke Cisarua, kita kunjungi Taman Safari seperti apa sekarang. Ayo ikat tali sepatunya, kita jalan ke Taman Safari di Cisarua Puncak teman-teman, yang sedang heboh, yang sedang viral dengan kasusnya teman-teman. Seperti itu. Teman-teman, akhirnya di bulan Mei ini Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ikut campur dan mengundang kedua belah pihak daripada Taman Safarinya sendiri serta pihak daripada mantan pegawai Oriental Circus diundang ke Lembur Pakuan oleh beliau. Masing-masing tidak membawa pengacara karena Kang KDM akan duduk sebagai mediator. Pada pembicaraan itu terlihat Kang KDM sudah bisa memecahkan satu angka karena ternyata tuntutan mereka adalah
gaji yang selama mereka bekerja 13 tahun tidak dibayarkan, maka Kang KDM bisa mengapproach daripada pemilik Taman Safari yang juga duduk di sana untuk memberikan uang gaji mereka atau uang duka mereka atau uang lelah mereka, apapun itu istilahnya. Maka disepakati sang pemilik Taman Safari ini akan memberi 200 juta masing-masing untuk 40 orang ex pemain Oriental Circus dahulunya. Tetapi sangat disayangkan semua mediasi dari Kang Deddy Mulyadi ditolak mentah-mentah oleh semua dari pemain sirkus itu, bekas pemain sirkus itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi angkat tangan, silahkan saja lanjutkan ke pengadilan dan sampai ketemu apa yang Anda inginkan. Mereka menolak mentah-mentah pemberian itu setelah mereka diberi waktu oleh Kang Deddy Mulyadi untuk berpikir atau berunding. Tetapi mereka tetap menolak dan Kang Deddy Mulyadi mengatakan apabila nanti Anda gagal dalam proses pengadilan, maka Kang Deddy Mulyadi tidak akan bisa membantu lagi. Teman-teman, nampaknya sudah dekat karena kami sudah menanjak naik ke atas gunung yang menuju ke Taman Safari ini. Kita lihat sekarang ada apa di sana. Apakah saya bisa masuk atau tidak? Let's go teman-teman. Teman-teman, ternyata tuntutan mereka ketika berada di lembur Pakuan, mereka menuntut untuk mendapat 720 juta per orang atas apa yang mereka lakukan pada saat itu. Artinya mereka merasa tidak dibayar gajinya dan perhitungannya menjadi 720 juta per orang. Teman-teman, saya sudah sampai di pintu gerbang daripada Taman Safari ini. Saya tidak ingin memboikot Taman Safari karena memang di dalamnya banyak edukasi dan juga banyak sekali binatang-binatang yang memang kita bisa bersahabat dengan mereka hanya dari dalam mobil saja teman-teman. Sang binatang akan datang menghampiri mobil kita. Tetapi sayangnya bukan karena saya memboikot Taman Safari, sayangnya memang terlalu mahal untuk kantong saya. Karena untuk masuk ke sini kita perlu biaya Rp285.000 per orang yang untuk warga negara Indonesia. Dan untuk saya, untuk kantong saya memang masih terlalu mahal. Jadi saya urung untuk masuk ke Taman Safari. Kemungkinan saya akan lanjut saja pulang ke Jakarta. Tetapi balik lagi teman-teman, untuk kasus Taman Safari ini sebetulnya kalau saya diperbolehkan masuk, saya ingin melihat bunker-bunkernya. Sekalipun saya sudah melihat di stasiun TV bahwasanya tidak ada bunker. Itu adalah satu aula besar yang memang dikelilingi oleh kamar-kamar dari para pekerja atau pemain sirkus di saat itu. Jadi dugaan saya barangkali kalaupun saya ke dalam mencari bunker tentu saja tidak akan ketemu karena itu adalah aula seperti itu. Saya tidak tahu lagi kelanjutannya daripada kehebohan para pemain Oriental Circus ini dengan pemiliknya yang diduga pemiliknya adalah sama dengan Taman Safari ini, sementara kuasa hukum atau juru bicara daripada Taman Safari ini sudah pernah juga menyatakan bahwasanya tidak ada hubungannya karena manajemennya dengan Taman Safari itu sangat berbeda. Jadi kalau mau boykot Taman Safari itu tidak ada kaitannya. Ada juga pernyataan daripada humas Taman Safari seperti itu. Tetapi semakin hari semakin luar biasa memang si penasihat hukum daripada korban Oriental Circus ini terus mengumandangkan bendera-benderanya, suara-suaranya kemana-mana sehingga menjadi viral seperti itu. Jadi saya tidak tahu sih mana yang benar maupun yang ini, tidak berkepentingan juga untuk saya karena saya berpikir tentunya di balik semua yang diceritakan oleh para pemain sirkus itu ada juga cerita yang tidak benar, bukan tidak benar menurut hemat saya, ada juga
cerita yang memang ada kaitannya dengan kehidupan mereka dulu, karena mereka diperlakukan sebagai anak. Saya melihat ada banyak sekali foto-foto mereka di setiap kali ulang tahun pun dirayakan seperti itu, dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi juga pemilik dari Taman Safari sendiri, saya tidak tahu apakah mereka membeli upah yang layak pada mereka, atau upahnya itu diperhitungkan dengan apa yang mereka berikan kepada anak asuh mereka, dalam hal ini korban daripada Oriental Circus itu. Apakah mereka juga diberikan dianggapnya sudah memberikan sekolah, dianggapnya sudah memberikan makan yang baik, dianggapnya sudah memberikan pakaian yang baik, serta sudah diajak pergi kemana-mana, sehingga tidak perlu terlalu banyak memberikan gaji seperti itu barangkali ya. Saya juga tidak tahu, tetapi ada baiknya ini menjadi satu pemikiran dari pihak pemerintah, bahwasanya setiap kali orang mengadopsi anak itu memang harus disertai dengan surat-surat yang benar, harus disertai dengan perlakuan yang benar. Kalau saya tidak salah, kalau kita mengambil anak di negara sana, di negara Cina sana, maka kita diwajibkan untuk membuat video, atau diwajibkan kita ikut dalam channel YouTube atau media sosial lainnya untuk menceritakan kehidupan anak ini hari demi hari selama 2 tahun kalau saya tidak salah, sehingga semua masyarakat bisa tahu bahwasanya anak yang mereka adopsi dari Cina itu hidup bahagia dengan orang tua angkatnya di negara manapun mereka berada. Kalau saya tidak salah ada persyaratan seperti itu, karena saya banyak sekali menonton video-video anak-anak angkat yang diambil dari China seperti itu, teman-teman. Tentu saja setelah mereka dewasa, ada sebagian besar yang saya lihat mereka juga akhirnya dipertemukan dengan keluarganya seperti itu. Ada juga yang memang sampai saat ini masih mencari keluarganya siapa. Tetapi perlakuan demi perlakuan itu memang digambarkan di dalam video itu dengan jelas, day by day seperti itu, sehingga si anak sendiri boleh berteriak minta tolong kalau mereka diperlakukan tidak baik, atau mereka diperkenankan untuk bicara apapun atau speak up apapun yang terjadi dengan keluarga barunya. Barangkali ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia yang mengadopsi anak, sehingga mereka baik keluarga yang dahulu maupun keluarga yang sekarang itu tetap sama-sama menyambung, dan keluarga yang dahulu tentu saja bisa melihat kondisi anak-anak mereka dengan bangga saat ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi di dalam Oriental Circus ini saya sangat tidak tahu mengapa. Yang kita lihat kan semuanya hanya anak-anak ini membuat pertunjukan ini ono di beberapa kota seluruh Indonesia, dan konon katanya mereka juga dapat honor, tetapi honornya tidak sepadan. Mungkin sekarang tidak sepadan, tetapi di zaman dahulu mungkin angka itu juga sudah memadai. Well, I never know. Saya tidak mau menjudge satu sama lain. Untuk saya kedua-duanya mempunyai nawaitu yang baik. Semoga semua akan terselesaikan dengan baik secepatnya. Tentu saja Taman Safari sendiri mempunyai banyak pegawai. Kalau saya tidak salah sudah 5.000 orang pegawai yang bekerja di sini. Di lain pihak juga ada mulut-mulut daripada binatang yang perlu dikasih makan. Tentu saja membutuhkan biaya yang sangat banyak. Untuk itu makanya menjadi mahal untuk masuk ke Taman Safari ini. Bagi sebahagian teman-teman pencinta binatang atau pencinta Greenpeace seperti itu, tentu hal ini tidak akan memberatkan untuk masuk ke sini. Tetapi secara kebetulan saya datang ke sini itu kan sebetulnya saya mau rekreasi, dan memang untuk saya harganya menjadi terlalu tinggi, teman-teman.
mungkin kantong saya, tetapi kantong dari sebagian teman-teman merasa ya itu sudah wajar karena kita juga seperti memberi makan para binatang di dalam sana. Seperti itu teman-teman. Sangat disayangkan juga kalau harus memboikot Taman Safari ini karena memang tempat ini selain daripada tempat wisata juga memberi edukasi yang banyak bagi para penyayang binatang. Tetapi lagi-lagi untuk saya memang terlalu mahal. Barangkali harus ada peninjauan kembali, bukan untuk saya peninjauan kembalinya, tetapi barangkali harus ada peninjauan kembali untuk menurunkan sedikit harganya daripada wisata Taman Safari ini. Teman-teman, akhirnya saya akan kembali pulang saja teman-teman, setelah kita tidak mungkin atau tidak mampu membayar ongkos masuk ke dalamnya yang menurut hemat saya terlalu tinggi, hampir menuju ke 300.000 per orang. Jadi untuk saya kembali pulang saja. Semoga masalah yang ada di Taman Safari ini cepat terselesaikan dengan para pekerja bekas Oriental Circus yang konon katanya kepemilikannya sama dengan pemilik daripada Taman Safari. Apapun yang terjadi, kita semua mendoakan semuanya selesai dengan baik-baik saja dan semua terpenuhi keinginannya, baik keinginan daripada pemiliknya maupun keinginan daripada para ex pegawainya dahulu. Seperti itu teman-teman. Tentu saja kita memang menginginkan semuanya menjadi damai. Teman-teman, dengan demikian akan saya akhiri kunjungan saya ke Taman Safari yang tidak jadi masuk teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai dan mendengar ocehan-ocehan saya ke kiri ke kanan yang tidak karu-karuan. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya berikutnya, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya